Dia adalah satu-satunya permaisuri di kekaisaran, tetapi sang kaisar tidak mencintainya. Bahkan pada saat itu, saat sang permaisuri meminum anggur beracun dan mati untuknya, dia tidak menerima sedikit pun belas kasihan darinya. Bahkan di upacara pemakaman permaisuri, dia memberikan pidato yang penuh semangat, sambil meneteskan air mata munafik itu. Awalnya, dia berpikir bahwa hidup akan menjadi damai setelah permaisuri tiada. Tetapi, ketika dia melihat surat-surat yang belum dibaca di atas meja, dia tidak bisa berhenti memikirkan sang permaisuri. Setidaknya di permukaan, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Setelah kematian permaisuri, sakit kepala sang kaisar terus berlanjut. Untuk menemukan penyebabnya, kaisar memanggil para pendeta dan orang bijak. Tetapi mereka semua hanya bicara omong kosong untuk memuaskan keserakahan mereka. Sampai dia melihat buku harian yang ditinggalkan oleh permaisuri, air mata mulai membasahi matanya. Sang permaisuri benar-benar telah menjadi permaisuri yang sempurna. Terus-menerus mengoreksi dirinya sendiri. Memperkuat tekadnya, seperti boneka yang rapuh. Istana itu dipenuhi jejak sang permaisuri di mana-mana. Tetapi, dia tidak pernah menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ekspresi apa yang dia gunakan saat tersenyum? Suara apa yang dia buat saat menangis? Sang kaisar tidak tahu apa-apa tentang hal-hal itu. Baru sekarang sang kaisar menyadari betapa bodohnya dia di masa lalu. Memikirkan hal itu, dia mengenakan jubahnya dan pergi menemui penyihir di menara jam. Langsung meminta untuk kembali ke masa lalu. Penyihir itu tersenyum tipis. Kau datang sangat terlambat. Hanya karena itu, sang kaisar sudah mengambil keputusannya. Bahkan demi sang permaisuri. Tolong, beri aku kesempatan. Selama dia bisa bahagia, aku bersedia melakukan apa saja. Diiringi permohonan sang kaisar, bola sihir di tangan penyihir itu terus melepaskan sihir. Dan ketika dia bangun lagi, dia sudah berada di tempat tidur dan semua yang ada di depan matanya terasa sangat familiar. Lalu, dia dengan hati-hati menyentuh dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Tetapi, dia masih merasa agak sulit untuk percaya. Tepat pada saat itu, seorang pelayan berlari masuk, siap untuk membantunya membersihkan diri. Ini persis sama dengan kenangan masa kecilnya. Dia menghela napas panjang. Jika ini bukan sebuah mimpi, aku harus lebih dulu memutuskan pertunangan yang sudah diatur. Bahkan sebelum aku lahir. Jika dia menemukan pria yang benar-benar cocok untuknya, setidaknya DIA tidak akan mati karenaku. Pada saat itu, pelayan membawakan pakaian formal. Tetapi Leon merasa dia pernah melihat pakaian ini di suatu tempat. Bagaimanapun juga, hari itu adalah hari di mana dia akan bertemu dengan tunangannya. Sang calon putri mahkota duduk di dalam kereta. Leon tampak cemas. Kenapa harus hari ini? Aku belum mempersiapkan diri secara mental. Aku kembali ke hari saat aku pertama kali bertemu sang permaisuri. Suasana hati Leon saat ini bukanlah antisipasi ataupun kegembiraan. Dia diam-diam mengulang pada dirinya sendiri. Kali ini, aku sama sekali tidak boleh bilang kalau rambutnya seperti jaring laba-laba lagi. Setibanya di tujuan, Leon berjalan cepat dan berkata, rambut perakmu yang indah dan mata birumu, benar-benar sama seperti sebelumnya. Tetapi, setelah mendengar itu, Liz menunjukkan ekspresi ketakutan. Sang Duke berkata, putriku baru pertama kali bertemu dengan yang mulia. Dia pasti sangat gugup. Melihat penampilannya yang canggung, Leon tidak menyangka kalau Sang Duke adalah orang seperti itu. Di sisi lain, Ibu Liz membawa Liz ke dalam kamar dengan dalih merapikan pakaiannya. Namun, begitu mereka masuk, Liz didorong ke lantai oleh ibunya. Bukankah sudah kuperingatkan, kau harus membuat pangeran. Leon jatuh cinta padamu. Sambil berbicara, dia mengangkat tongkat kayu dan memukul Liz. Tetapi tepat saat dia terbawa emosi dalam hukuman itu, Leon tiba-tiba mengetuk pintu dari luar, membuat Ibu Liz sangat terkejut. Tangannya berhenti di udara, dan dia berkata bahwa Liz tiba-tiba merasa tidak enak badan dan langsung tertidur di tempat tidur. Tapi kemudian dia menyuruh Liz untuk cepat-cepat naik ke ranjang. Tak lama kemudian, Leon membuka pintu dan melihat sekeliling. Kamar ini terlihat seperti kamar di rumah sakit, dan tercium bau darah yang kuat. Dan Liz terbaring di ranjang dengan sepatu masih terpasang. Dia berbaring bahkan tanpa melepas sepatunya. Apa Anda benar-benar tidak perlu memanggil dokter? Tolong siapkan juga sepatu yang nyaman untuknya. Tapi Duke dan Duchess bekerja sama.
Mereka menyuruh Leon untuk kembali di lain hari, tapi Leon berkata dengan ekspresi angkuh, "Aku ingin melihat wajah nona muda saat dia tidur." Leon berjalan ke tepi ranjang dengan wajah penuh penyesalan. "Di hari pertama kita bertemu, aku tidak tahu penderitaanmu, tapi aku malah berbicara kasar padamu. Padahal hanya dengan satu kata sederhana dariku, aku bisa membebaskanmu dari sepatu hak tinggi itu. Baru sekarang aku mengerti perasaanmu. Jadi, aku benar-benar tidak berguna." Leon menyingkirkan rambut Liz. Tak disangka dia sedang menangis. Saat itu juga, Liz tiba-tiba duduk. "Kenapa mata yang mulia terlihat begitu sedih?" Katanya sambil gemetar, "Tolong jangan bersedih." Hal ini membuat Leon benar-benar bingung. Apa maksudnya? Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku justru sedang mengkhawatirkanmu. Tapi mendengar itu, dia langsung menyahut, "Aku tidak sakit." Leon tidak menyangka dia yang masih sakit, tapi berbicara. "Seperti itu karena refleks. Sepertinya aku harus mengirimkan sepatu yang nyaman untuknya terlebih dahulu." "Ngomong-ngomong, warna apa yang kau suka?" Dia berkata dengan suara pelan. "Aku suka warna yang sama dengan pupil mata Pangeran Leon." Tapi, seketika itu juga, sang ibu memukul meja dan Liz buru-buru mengubah kata-katanya. "Kesukaanku adalah warna putih." Leon langsung memahami situasinya. Jadi begitu cara mereka memberi isyarat. Kalau begitu, aku harus menghalangi pandangan mereka. Leon bertanya lagi, "Apa kau benar-benar paling suka warna putih?" Mata Liz berkaca-kaca. "Pernahkah Anda melihat warna langit di antara celah? Dedaunan di musim panas, warna biru kehijauan itu. Aku sangat menyukai warna itu. Tapi ayah dan ibu selalu bilang, aku paling suka warna putih." Leon tiba-tiba berdiri. "Cukup, mulai sekarang, warna kesukaan nona muda adalah biru langit. Sama seperti warna pupil mataku. Tapi hanya ada sedikit benda berwarna biru langit di kamar ini. Saat nona muda pulih, aku akan kembali menemuimu." Leon dengan lembut mengambil tangannya dan berkata, "Aku harap saat kita bertemu lagi nanti, kau sudah sehat dan baik-baik saja." Ini adalah pertama kalinya Liz melihat tunangannya. Tangannya besar dan hangat, seolah ingin menggenggam erat sesuatu yang rapuh. Saat Leon pergi, pelayan bertanya, bagaimana perasaan Pangeran Leon? Tapi Leon berkata, "Beli sepatu kulit dalam perjalanan pulang. Yang paling mendesak sekarang adalah membawa Liz keluar dari kediaman Duke secepatnya. Jika aku tidak bisa mengubah takdirnya untuk menjadi putri mahkota, maka aku akan mengubah diriku sendiri. Selama surga mengabulkan permohonanku, aku bersumpah akan memberikan segalanya dalam hidupku." Sekembalinya ke istana, Leon menulis beberapa peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan di secarik kertas untuk merencanakan hidupnya dan mengubah masa depan. Lalu, dia menyembunyikan kertas itu di bawah rak buku. Tepat saat dia selesai menyembunyikannya, terdengar ketukan di pintu. Itu adalah undangan dari kediaman Ilusaum yang baru saja tiba. Setelah membaca undangan itu, Leon berkata, "Tidak perlu membalasnya. Aku akan langsung ke kediaman Duke besok. Ingat, bawa juga hadiahku." Keesokan harinya, di dalam kereta kuda yang gelap, Leon tiba-tiba tersadar, bagaimana kita bisa sampai di sini secepat ini? Aku terjaga, semalaman, tidak pernah menyangka hari ini akan datang. Hari di mana aku begitu ingin bertemu dengan Liz. Kepala pelayan membungkuk dan berkata, "Yang mulia, Anda sudah tiba. Saya akan mengantar Anda." Leon berjalan terburu-buru sambil membawa hadiahnya. Berpikir bahwa hari ini dia akan fokus menghabiskan waktu bersama Liz. Dan kehidupan Liz telah melalui perubahan yang nyaris tidak nyata sejak kunjungan terakhir Leon. Di kamarnya yang semula serba putih, satu persatu barang biru mulai muncul. Hal ini membuat Leon sangat terkejut. Bahkan rak sepatu pun perlahan-lahan mulai terisi dengan sepatu-sepatu hak rendah. Tapi yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi pagi itu. Sang pelayan hendak mengencangkan korset Liz seperti biasa. Tapi ibunya melarang dan bahkan menyuruhnya berusaha keras untuk menjadi seorang wanita yang pantas bagi Pangeran Leon. Sepertinya, Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia berjalan perlahan ke depan. "Ini untukmu." Saat dia mengeluarkannya, ternyata itu adalah sepasang sepatu. Dan itu sepatu tanpa hak sama sekali. Leon berlutut untuk memakaikan sepatu itu pada Liz. Meskipun Liz berulang kali menolak, Leon tetap membantunya memakainya. Wajah Liz tanpa sadar memerah, dan ketika dia berdiri, jari-jari kakinya tidak sakit lagi, dan karpet terasa begitu lembut. "Kudengar kau akan minum teh sore bersamaku di taman, jadi silakan." "Nona,
Mereka berdua pun pergi ke taman. Dan seharusnya mereka bermain dengan bebas. Tapi Liz tampak khawatir. Dia sepertinya tidak tahu apa yang ingin diungkapkannya. Atau bagaimana cara menyampaikannya. Leon berpikir sejenak lalu berkata, "Sangat membosankan, ya kan?" Kata-katanya membuat Liz begitu terkejut. Hingga dia tiba-tiba berdiri. Bukan begitu. Meskipun dia sebenarnya sangat ingin berlari dan berjalan-jalan. Tapi agar tidak terlihat tidak sopan di depan. Yang mulia, dia tetap bilang itu menarik. Apa yang biasanya kau lakukan untuk bermain? Aku biasanya belajar menyulam, membaca puisi, dan menikmati lukisan. Tapi itu semua belajar, bukan bermain. Adakah sesuatu yang kau lakukan yang membuatmu bahagia, tapi Liz tidak bisa memikirkan apapun? Bahkan setelah berpikir lama, tapi Leon memikirkan sesuatu yang bisa langsung memberikan kesenangan bermain. Itu tuh, jam-dium deh. Di sini, dia bertanya, "Apa kau pernah mencoba duduk di hamparan bunga Liz?" Menggelengkan kepalanya dengan panik. "Kalau begitu, biarkan aku, sang putra mahkota, yang melakukan hal aneh ini duluan." Leon pun menjatuhkan diri ke hamparan bunga dan segera memanggil Liz untuk mendekat. Ini membuatnya panik. Yang mulia memanggilku. Jadi tentu saja aku harus pergi. Tapi apa ini benar-benar boleh? Jika aku melakukan gerakan yang tidak anggun seperti ini, ibu pasti akan memarahiku habis-habisan jika tahu. Akan tetapi, tanah di bawah kakiku sangat lembut, dan yang tidak disangkanya adalah, dibandingkan dengan berjalan, berlari, ternyata sangat menyenangkan. Wajah mungilnya sedikit memerah, dan dia terengah-engah. Apakah tidak apa-apa bagi yang mulia putra mahkota melakukan hal ini? Tentu saja tidak apa-apa, kan aku yang melakukannya duluan. Tapi yang tidak disangka adalah, setelah wajah Liz sedikit merona, dia terlihat semakin menggemaskan, membuat Leon ikut tersipu malu. Leon mengulurkan tangannya dan memberikan Liz sebuah cincin yang terbuat dari anyaman rumput. Dia sendiri yang memasangkan cincin rumput itu di jari Liz dan berkata, "Jadi, Liz, maukah kau menjadi pasanganku? Jika kau setuju, aku berjanji akan mencintaimu selamanya dan membuatmu bahagia selamanya." Tapi, mendengar hal itu, air mata Liz tak henti-hentinya mengalir. Aku rasa aku menderita penyakit serius. Tanganku terus gemetar, jantungku berdenyut, terasa gatal, tapi juga seperti ditusuk-tusuk jarum. Apa yang harus kulakukan? Saat Lisa masih kebingungan, Leon tiba-tiba memeluknya dan berkata, "Aku tidak tahu cara menghiburmu, tapi kurasa kamu punya penyakit yang sama sepertiku. Jadi tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja." Saat Lisa sadar kembali, dia sudah berada di tempat tidur dan ibunya duduk tepat di sampingnya. Sepertinya dia pingsan lagi, gagal bertingkah seperti seorang wanita bangsawan. Apa yang harus kulakukan ibunya? Dengan seluruh tubuh gemetar, berkata, "Sebenarnya apa yang kurang darimu? Lihat kamar ini, karpetnya terbuat dari satu-satunya bulu, beruang putih dari negeri utara. Wallpapernya terbuat dari sutra yang ditenun dengan benang laba-laba. Meja dan rak buku terbuat dari satu-satunya kayu putih di hutan. Kamu pikir hanya itu? Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk melayani makanan dan pakaianmu? Kami memberimu kehidupan yang begitu kaya. Sebenarnya apa yang kamu butuhkan?" Mendengar itu, Liz berkata tanpa daya, "Maafkan aku. Lain kali, aku akan melakukannya." Tapi sebelum dia bisa selesai, ibunya mencengkeramnya. "Kamu masih mau ada lain kali? Liz, dengarkan baik-baik. Kamu akan menjadi permaisuri. Tapi kamu masih belum tahu betapa ketatnya etiket kerajaan." Setelah mendengar itu, Lisa mengangguk sedih dan menjawab pelan bahwa dia mengerti. Setelah ibunya pergi, Lisa duduk sendirian di atas ranjang. Untungnya, cincin yang diberikan Leon masih ada di sini. Meskipun ibu tidak percaya, tidak masalah. Selama aku bisa menikah di istana, aku bisa bertemu Leon saat dewasa. Aku bisa menjadi putri mahkota dan bersama Leon selamanya, kan? Mungkin aku tidak perlu lagi dipukul dengan tongkat kayu. Meskipun Leon berkata menjadi putra mahkota, itu sangat sibuk dan dia mungkin tidak bisa bersamaku sepanjang waktu. Aku hanya perlu berada di tempat yang sama dengannya. Meskipun aku tidak mengerti apa maksud Leon tentang cinta, tapi selama aku berada di sisi Leon, yang disebut cinta itu bisa bertahan selamanya. Karena itu, aku harus menjadi seperti yang dikatakan ibu seorang permaisuri yang sempurna, yang tidak membuat malu istana. Leon sadar, sudah 1 minggu sejak terakhir kali dia melihat Liz, dia duduk di tempat tidur dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Aku bangun terlalu pagi hari ini." Omong-omongku. Kenapa aku begitu dingin pada permaisuri? Waktu itu permaisuri dan aku tidak banyak berinteraksi.
Leon menghitung dalam hati jumlah pertemuan mereka. Terakhir kali mereka bertemu adalah pada upacara penobatannya. Kenapa aku begitu kejam padanya? Tidak peduli betapa pahit atau lelahnya dia. Dia selalu memaksakan senyum palsu yang membuat merinding saat dilihat. Semakin dia menjadi anggun, semakin aku merasa dia seperti boneka. Dan aku merasa jijik. Aku pikir dia adalah boneka yang memakai kulit manusia. Jadi aku merasa muak padanya. Dan setelah dia menjadi permaisuri, aku mengabaikannya sepenuhnya. Memikirkannya sekarang, aku benar-benar menyedihkan saat itu. Sambil berbicara, Leon meraih bantal dan memukulkannya ke kepalanya. Dia diam-diam bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, dia akan memenuhi semua keinginan Alice. Tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan cara paling efektif yang bisa dilakukan oleh anak berusia 10 tahun. Sesaat kemudian, koridor dipenuhi dengan suara lari dan lompatannya, membuat kepala pelayan ketakutan hingga berkeringat dingin. Tapi Raja bersikap acuh tak acuh, menyuruh para pelayan untuk mengusirnya. Namun, pada saat ini, Leon sudah berdiri di luar kamar Raja. Dia berteriak, "Ayah, buka pintunya. Berhenti menyakiti ibu." Saat pintu terbuka, Raja juga keluar. "Apa yang mau kamu lakukan?" "Tengah malam. Aku perintahkan atas nama Kaisar enyahlah dari hadapanku. Sekarang juga dan urus urusanmu sendiri." Tapi permaisuri mengikutinya dari dekat dan berkata, "Leo, cepat kemari." "Jadi, apa alasan yang membawa Yang Mulia Untuk menemui Yang Mulia Leo menjadi emosional. "Ibu, tolong selamatkan istriku anakku." "Apa yang kau bicarakan?" "Jelaskan perlahan padaku." Lalu, dia menceritakan kepada ibunya tentang semua pengalaman Liz. Bahkan, Kaisar pun sampai terdiam, terpana. Hal seperti itu benar-benar terjadi di kediaman Duke seseorang. Siapkan kereta kuda segera. Kemudian, mereka tiba di kediaman Duke pada pagi harinya, tapi permaisuri merasa sedikit sakit kepala. "Duke Allison, bisakah Anda pergi mengganti celana Anda sebelum kembali?" Duke tampak bingung. "Kenapa Anda datang ke kediaman saya sepagi ini?" Muncul di depan pintu tanpa pemberitahuan itu sungguh tidak sopan. Dipaksa menjilat karena kekuasaan kekaisaran saja sudah cukup menyebalkan. Dan satu-satunya pewarisku pingsan. Saat dia bahkan tidak bisa menyambut tamu dengan layak, Duke kembali ke kamar dan masih membantu Duchess mengencangkan korsetnya. Duchess akhirnya keluar. "Saya malu telah membuat para tamu terhormat menunggu." Permaisuri tersenyum tipis. "Tidak perlu khawatir. Saya hanya datang untuk berterima kasih, Nyonya. Karena telah mendidik menantu kerajaan dengan begitu baik. Anda terlalu baik. Liz masih memiliki banyak kekurangan." Tapi permaisuri tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, "Kalau mau dibilang secara sopan, itu memang pendidikan. Tapi metode disiplin Anda lebih buruk daripada yang digunakan pada hewan sirkus. Saya masih ingat ketika Yang Mulia Putra Mahkota, seusia Liz, jika dia menginginkan sesuatu, dia akan berbaring di koridor istana atau mengamuk seharian. Kalau diingat-ingat lagi, sekarang saya rasa itu cukup lucu dan menarik. Tapi melihat kondisi Alice, sepertinya Anda tidak mengalami hari-hari yang begitu menarik untuk waktu yang lama. Bukan sebagai calon ibu mertuanya, menurutku dia sangat penurut, dan saya sangat puas. Jadi saya ingin membawa Liz kembali ke istana untuk mendidiknya secara pribadi." Di sisi lain, di kediaman Duke, Kaisar juga memberitahu Duke tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa, pada akhirnya, dia tetap harus masuk ke istana di saat menjadi putri mahkota nanti. Jadi tidak ada bedanya, bukan, tapi dia teringat pada anak laki-laki itu, Leo, yang berlutut dan memohon tadi malam. Awalnya aku ragu, tapi melihat reaksi Duke, aku lihat masalah ini tidaklah sederhana. Duke tampak bingung dan berkata, "Tapi hal semacam ini tidak bisa diputuskan. Hanya oleh Yang Mulia saja." Dia berpikir dalam hati Yang Mulia sepertinya sedang meminta. "Pendapatku. Tapi sikap ini sulit untuk disebut sebagai sebuah permintaan. Tapi ini bisa menjadi sebuah kesempatan. Jika Liz masuk istana lebih awal, bukankah itu akan menjadi alasan yang sah bagiku untuk sering datang ke istana? Tapi Kaisar sudah menyadari rencana liciknya." Duke mengangkat tangannya. "Tapi Liz adalah satu-satunya putri keluarga kami. Kami masih perlu menanyakan pendapat ibu anak itu." Begitu dia selesai berbicara, permaisuri dan Duchess keluar. Dan Duchess tampak muram. Yang Mulia, permaisuri, mengatakan bahwa beliau ingin membawa Liz kembali ke istana untuk mendidiknya. Duke langsung panik. Bagaimana bisa Kaisar dan permaisuri yang
Biasanya tidak peduli dengan hal-hal semacam ini. Tiba-tiba mengambil tindakan kaisar, Dan permaisuri bekerja sama secara diam-diam satu sama lain. Aku dengar dari Leo bahwa Lisa sangat serius selama pelajaran etiket dari permaisuri. Karena sudah begitu, aku rasa lebih baik belajar etiket langsung di istana saja. Bagaimana menurut Anda? Nyonya, tapi tiba-tiba terdengar suara gedebuk dan sang Duchess benar-benar berlutut di lantai. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Apakah Anda mencoba merebut paksa anak sekecil ini dari orang tuanya? Putriku masih anak-anak, tapi sebenarnya dia takut mereka akan melihat luka-luka di tubuh Alice. Dia menatap Duke dan memberinya tatapan penuh arti. Sang Duke juga ikut memohon, tapi tiba-tiba terdengar suara pintu terbanting keras. Leon masuk dengan langkah tegap. Kenapa tidak bertanya langsung saja pada Alice tentang ini? Bagaimana bisa orang-orang dewasa tidak tahu? Hal sesederhana itu, putra mahkota, di hadapan yang mulia. Tolong jaga perkataan dan tindakan Anda. Leon tiba-tiba berjongkok dan berkata pada Alice yang masuk bersamanya, "Apakah kamu bersedia tinggal bersamaku?" Karena dia tahu bahwa memaksa Alice masuk ke istana akan berdampak besar padanya. Jadi, sesaat sebelumnya, di depan pintu, dia sudah bertanya dengan jelas, "Jika kamu tidak mau, kita tidak akan pergi. Ikuti kata hatimu. Bagaimanapun juga, ini hidupmu. Jika kamu ingin memutuskan pertunangan, aku juga bisa menerimanya." Tapi reaksi Alice begitu kuat mendengarnya, sampai dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Leon. "Aku ingin bersamamu." Tapi sekarang, ketika Duke menanyakan keinginan Alice, dia tidak bisa bicara di hadapan situasi seperti itu. Dia merasa sangat tidak berdaya. Lalu, tiba-tiba, dia mulai menangis dan dengan panik meminta maaf pada Leon. Di saat yang menyedihkan dan tak berdaya itu, Liz bahkan membuat hati yang mulia permaisuri ikut sakit. Saat suaranya tiba-tiba melemah, dia pingsan di pelukan Leon. Leon menahan Liz dan berkata, "Ayah, Ibu, tentang Alicia." Saya ayah berkunjung tanpa pemberitahuan pagi-pagi sekali dan juga menyebabkan masalah bagi Alice. Karena sifat keras kepala saya yang tiba-tiba, saya minta maaf atas tindakan gegabah dan kasar ini. Tapi sang Duchess berkata bahwa semuanya adalah kesalahan nona muda. Leon tiba-tiba berteriak, Liz tidak melakukan kesalahan apapun. Putra mahkota, sudah saya katakan untuk menjaga perkataan dan tindakan Anda di hadapan yang mulia. Tolong bawa Putri Duke ke atas dulu. Sebelum pergi, Leon membungkuk dalam-dalam sekali lagi. Tolong tujukan semua kritikan kepada saya. Leon menatap Alice. Bahkan karpet yang lembut ini pasti terasa seperti berjalan di atas ujung pisau bagimu. Dan sebelum aku sadar, kamar yang serba putih ini telah memadamkan sifat aslimu. Dan kamu hidup seperti bayangan di belakangku setiap saat. Terus-menerus membaca ekspresi, hidup tanpa jati diri. Permaisuriku, kamu sudah menderita. Leon meraih tangannya dan berkata, "Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti tidak akan melakukan hal-hal bodoh lagi. Tapi, aku akan membuatmu bahagia dan mengembalikan semua waktumu yang telah terbuang karenaku. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan menerimanya." Segera setelah Leon pergi, kemarahan yang mulia, permaisuri terpancar jelas di wajahnya. Aku tidak tahu apakah kalian berdua punya kualifikasi untuk menjadi orang tua. Liz harus kembali ke istana bersamaku. Kemudian, permaisuri menyuruh para pelayan untuk mengumpulkan beberapa barang kesukaan nona muda. Dan di kamar yang sangat besar itu hanya ada beberapa barang saja. Ini menunjukkan betapa menyedihkannya kehidupan Liz selama ini. Tapi untungnya, 4 orang kembali bersama. Kedua anak kecil itu tertidur pulas, bersandar satu sama lain. Tanpa diduga, Leon tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan serius kepada Raja Ayah, "Ayah harus baik pada ibu." Dan Raja berkata dengan santai, "Kamu urus saja wanitamu sendiri dulu." Leon berkata, "Aku sebenarnya ingin membatalkan pertunangan, tapi aku takut para bajingan itu akan menyiksa Liz. Jadi aku menahannya sampai sekarang. Jika ini terus berlanjut, aku terpaksa akan kabur bersama Liz di malam hari." Kereta menjadi hening sejenak. Lalu Leon memanggil lagi ayah. "Apa menurut ayah? Ibu benar-benar bahagia." Setelah mendengar itu, sang raja benar-benar terdiam sejenak. Kita bahagia, tapi kita juga terkutuk. Keluarga kerajaan selalu seperti ini. Berada di atas segalanya, belum tentu merupakan hal yang baik. Aku harap, setelah kau dan menantumu menikah dan mewarisi takhta,
Situasinya akan membaik. Sungguh langka kau memikirkanku. Seperti yang akan dilakukan seorang ayah. Mendengar itu, sang raja terbatuk 2 kali. Kurasa si singa itu mau kembali ke istana sendirian. Leon tidak berkata apa-apa, tapi berpikir dalam hati. Tapi setidaknya, aku tidak akan memilih untuk bunuh diri. Seperti yang ayah lakukan, terutama sekarang. Pada saat ini, Liz membuka matanya perlahan, menatap ke depan, dengan ekspresi bingung. Tanpa diduga, Kaisar dan Permaisuri sedang duduk di hadapannya. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Permaisuri memanggilnya. Liz, apa kau pernah bepergian keluar kediaman Duke? Tapi ketika dia memikirkannya lagi, dia hanya pernah melihat ayahnya menaiki kereta kuda. Permaisuri, pada awalnya, hanya ingin tahu apakah dia mabuk perjalanan. Tapi dia memberikan reaksi yang begitu kuat. Saat kembali ke istana, Permaisuri mengajak Liz untuk melihat-lihat beberapa kamar. Tapi tidak ada satupun yang menyenangkan hati Permaisuri. Lalu, dia berjongkok dan berkata pada Liz, "Bagaimana kalau kita membangun istana baru untukmu? Ada juga para pelayan yang sedang menata kamar. Pergilah berganti pakaian dulu." Tapi perubahan mendadak ini membuat Liz sulit beradaptasi. Dia menundukkan kepalanya dalam diam. Apakah aku selalu terlihat begitu mengerikan di hadapan yang mulia Permaisuri? Lalu, dia berkata dengan putus asa kepada Permaisuri, "Aku tidak memakai korset sekarang. Bolehkah aku mengenakan pakaiannya?" Tiba-tiba, Permaisuri memeluknya erat. "Kau sudah bekerja keras selama ini. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Kau luar biasa." Pelukan ini memberi Liz perasaan yang aneh. Jelas ini bukan hal yang menyedihkan, tapi dia ingin menangis. Para pelayan sudah menyiapkan gaunnya. Mereka semua sedang mengobrol. Ku dengar, ini adalah calon permaisuri. Lihat postur tubuh ini, warna kulit ini, bukankah calon permaisuri ini benar-benar sempurna? Kata-kata mereka membuat Liz tersipu malu. Tapi ketika para pelayan dengan antusias ingin membantu Liz berganti pakaian, mereka terkejut melihat bekas luka di punggungnya. "Apa ini cepat?" panggil dokter. Leon berjalan mondar-mandir di luar. "Kenapa lama sekali berganti pakaian?" Leon baru saja akan mengetuk pintu untuk memeriksa situasi, tapi akhirnya malah berciuman mesra dengan pintu. Dan juga mendengar para pelayan memanggil dokter. Leon menatap mereka dengan ekspresi bingung. Kenapa memanggil dokter hanya untuk berganti pakaian? Dokter tiba dengan tergesa-gesa. Liz langsung dikelilingi oleh kerumunan orang. Leon, dengan hidung merahnya, masih khawatir tentang Liz. Apa terjadi sesuatu pada Liz? Ternyata nona muda itu memiliki luka yang sangat parah di kakinya. Mendengar itu, Leon berbalik dan menyelinap masuk ke dalam kerumunan, dan terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Permaisuri, setelah mengetahui situasinya, juga bergegas datang setelah mendengar dokter, berkata bahwa semua bekas luka akan hilang sepenuhnya sebelum musim semi tahun depan. Hati Permaisuri yang khawatir akhirnya merasa lega. Dia meyakinkan Liz bahwa selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu menyakitinya lagi. Sementara itu, pelayan itu menyadari bahwa Yang Mulia Putra Mahkota masih berada di dalam kamar. Leon berkata bahwa dia ingin memeriksa kondisi Liz, tapi diberitahu bahwa Liz perlu berganti pakaian. Mendengar itu, Leon lari keluar dari kamar dengan wajah memerah. Liz, yang sudah berganti pakaian, terlihat seperti peri laut. Gaun panjangnya yang dipadukan dengan pupil mata biru tua. Bahkan Leon pun benar-benar terpesona saat melihatnya. Sebelumnya, dia adalah boneka yang berjuang keras di dalam penjara ibunya. Dan sekarang dia berdiri di hadapan Leon, seperti seorang peri. Leon berkata, dengan seluruh tubuhnya gemetar, "Ya Tuhan, apa ada gadis secantik ini?" Membuat Liz tersipu malu, tapi gaun-gaun lainnya akan butuh waktu untuk dibuat. Tanpa diduga, Leon melanjutkan, "Tidak peduli seperti apa penampilanmu, kamu adalah orang tercantik di dunia." Mendengar itu, kepala Liz benar-benar memanas, dan Leon terdiam sejenak. Berpikir apa? Orang sepertiku benar-benar bisa membuatmu bahagia. Kamu pasti lelah setelah berada begitu lama di kereta kuda. Datanglah ke istana dan istirahatlah dengan baik, sambil berbaring di tempat tidur. Leon memikirkan betapa imutnya Liz hari ini. Tapi tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Liz diam-diam mengintipkan kepalanya. Dia datang untuk berterima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi, bukankah kita sudah sepakat bahwa saat sendirian, kamu harus memanggilku Leon saja? Liz tersipu, tergagap seolah ingin mengatakan sesuatu. Leon mengerti situasinya. Sepertinya dia datang untuk mengucapkan selamat malam padaku.
Bagaimana kalau aku mengucapkan satu kalimat, lalu kamu mengucapkannya juga? Selamat malam, Leon. Liz pun sedikit menundukkan kepalanya dan mengikuti kesepakatan itu. Tiba-tiba Leon mengulurkan tangannya. Ini adalah ciuman selamat malam untukmu. Wajah Liz langsung memerah. Tanpa diduga, dia berbalik dengan cepat dan menyelam ke dalam selimut. Leon menatapnya dengan panik. Ini kan tempat tidurku. Apa dia tidur secepat itu? Sepertinya, ini pertama kalinya kita berbagi tempat tidur. Aku merasa sudah lama tidak tidur dengan permaisuri. Leon naik ke tempat tidur dengan berjinjit. Aku sangat berharap wajah mungil ini bisa dipenuhi senyuman setiap hari. Tangan Liz benar-benar sangat kecil, sehingga membuatku ingin melindunginya. Nam-nam, bagaimana? Dalam keadaan setengah tidur, Leon tiba-tiba berada di lapangan latihan pedang dan saat dia hampir menjadi seorang sword saint, tiba-tiba seorang pelayan menepuk tubuhnya dan berkata, Nona muda sudah bangun dan membersihkan diri. Yang mulia juga harus bangun. Liz, di sampingnya, menutupi mulutnya dan berkata, Yang mulia, putra mahkota, apakah Anda suka tidur? Sepertinya pagi di istana berbeda dari yang ibu jelaskan. Liz, apa ada yang ingin kamu lakukan hari ini atau sesuatu yang ingin kamu makan? Leon melihat Liz tampak sedikit kebingungan. Jadi dia menyarankan, ayo kita lihat anak-anak anjing itu. Seekor anak anjing putih yang menggemaskan muncul. Liz menatap anak anjing yang lembut dan berbulu itu. Anjing itu terlihat berbeda dari anjing yang dipelihara ayahnya. Dengan penjelasan dari Leon, dia jadi tahu kalau itu adalah anjing yang dibiarkan oleh para nomaden di bagian utara dari wilayah utara. Mereka baru saja lahir. Mereka sangat lucu. Aku pikir aku harus menunjukkannya padamu. Leon tidak menyangka akan bertemu lagi dengan anak anjing putih ini. Dengan cara seperti ini. Dia adalah satu-satunya teman dekat Leon di kehidupan sebelumnya. Saat mereka pertama kali bertemu, anjing itu juga memakai pita biru. Liz tiba-tiba memanggil Leon. Di sini sakit, rasanya sakit, tapi gatal juga. Pada saat itu, kepala pelayan di sampingnya membungkuk pada Liz dan berkata, sangat menggemaskan. Bukan, tapi Liz sepertinya tidak mengerti apa itu menggemaskan. Leon melihatnya dan dengan sabar menjelaskan padanya tanpa diduga. Setelah mendengarkan, Liz berkata kepada Leon, kamu sangat menggemaskan. Leon langsung memerah saat mendengar itu. Dan setelah itu, Liz mengulurkan tangannya ke arah anak-anak anjing itu. Anjing-anjing itu dengan heboh menjilati tangannya dan Liz mengeluarkan suara takjub. Leon melangkah maju dan bertanya, Liz, kamu baik-baik saja. Kamu tidak digigit kan? Apa kamu? Liz menatapnya dengan tatapan kosong. Aku baik-baik saja. Tapi, bolehkah aku memelihara seekor anjing? Tanpa diduga, dia memilih teman dekat Leon dari kehidupan sebelumnya. Ternyata Liz berpikir kalau Leon lebih menyukai anak anjing yang ini. Jadi dia memilihnya. Leon tiba-tiba bertanya, bagaimana istananya? Apa kamu nyaman tinggal di sini? Tapi Liz menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku sedikit takut. Meskipun aku tidak tahu apa yang kutakutkan, tapi aku mendengar para pelayan istana berbicara. Apa benar? Aku tidak akan pernah bertemu ayah dan ibuku lagi. Leon berkata dengan sedikit ragu, Liz, kalau kamu mau bertemu mereka, tentu saja kamu bisa. Tapi, saat dia memikirkannya, orang tua Liz menikahkan adik perempuannya dengannya. Setelah kematian Liz, dia merasakan sedikit penolakan. Apa benar jika aku membiarkanmu bertemu orang-orang itu? Meskipun ini terjadi 20 tahun kemudian, Leon merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Apa yang kulakukan setelah Liz meminum anggur beracun itu, ingatan Leon menjadi sedikit kabur. Melihat Leon memegangi kepalanya, Liz mendekat dengan cemas. Apa Anda merasa tidak enak? Badan Leon dengan panik melambaikan tangannya. Dengan cepat mengatakan kalau dia baik-baik saja, hanya sedang memikirkan sesuatu. Liz merasa lega dan berkata dalam hatinya, Yang Mulia Putra Mahkota seperti seorang penyihir. Karena setiap kali aku bersama Yang Mulia, selalu ada sesuatu yang menggelitik. Dan Yang Mulia telah menunjukkan padaku dan membiarkanku mengalami banyak hal pertama dalam hidupku. Hanya saja aku 2 tahun lebih tua dari Anda. Jadi aku sudah melihat lebih banyak hal. Pada saat itu, kepala pelayan tiba-tiba mendekat dan berkata, Yang Mulia meminta Anda untuk pergi ke ruang kerja sekarang. Tiba di depan pintu ruang kerja, Leon tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kalau pintu ruang kerja itu terlihat sangat tinggi hari ini. Saat memasuki ruangan, hanya ada ayah dan anak di dalam ruangan yang sangat besar itu.
Sang raja tiba-tiba berbicara. Aku baru saja mengirim surat ke kediaman Duke. Menurutmu apa yang tertulis di dalam surat itu? Mungkinkah itu dekret pencabutan gelar? Sayangnya, tebakanmu hanya setengah benar. Dalam dekret itu, aku juga menyampaikan permintaan maafku atas tindakan gegabah pergi ke kediaman Duke pagi-pagi sekali tanpa pemberitahuan. Dan menawarkan kompensasi. Karena telah memisahkan anak itu secara paksa dari orang tuanya. Leon menjawab, sedikit kehabisan kata-kata. Mereka tidak akan mencoba menarik kembali keputusan mereka dan membawa Liz secara paksa. Kan? Sang raja mengindikasikan bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan anak itu. Leon menjadi cemas. Tapi ayah yang mengajariku untuk melindungi wanitaku, bagaimana jika mereka terus melakukan ini? Diam-diam untuk mengancam istana sang raja, tiba-tiba berdiri. Itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh anak berusia 10 tahun. Orang dewasa yang akan mengurus hal-hal semacam itu. Dilihat dari hasilnya. Kamu memang menyelamatkannya. Tapi apa menurutmu caramu itu sudah tepat? Mungkin ada cara lain. Misalnya, aku bisa saja memanggilnya secara resmi ke istana. Meskipun itu akan memakan waktu, Leon mengepalkan tangannya dengan erat. Jika mereka mau mendengarkan dekret sederhana, semua ini tidak akan pernah terjadi. Sang raja melanjutkan, terkadang, meskipun hasilnya benar, prosesnya mungkin tidak benar. Selain itu, sebagai calon pewaris takhta kekaisaran, kamu harus memilih dengan lebih hati-hati. Kamu tahu bagaimana rasanya menyesal saat semuanya sudah terlambat, kan? Karena pernah mengalami penyesalan itu, aku mengerti artinya lebih baik dari siapapun. Aku juga tahu masa depan ayah. Sang raja menghela napas dan mengubah topik pembicaraan Liz. Apa dia sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan istana? Saat nama Liz disebut, wajah Leon jadi sedikit memerah. Dia sudah beradaptasi sedikit demi sedikit. Aku juga sudah memberinya anak anjing itu. Jadi kalian semua harus menjadi teman baiknya. Kamu juga harus memperhatikannya. Leon menjawab dengan sedikit kehilangan kata-kata. Kenapa ayah mulai mengkhawatirkanku sekarang? Tak disangka. Sang raja menunjukkan senyum misterius. Apa salahnya aku juga mengkhawatirkanmu? Akhir-akhir ini kamu tidak datang ke kamarku untuk menggangguku. Di sisi lain, seorang penjahit menunjukkan model-model gaun kepada Liz. Dia menatap Liz dengan penuh harap. Tak disangka Liz berkata, bukankah ini terlalu banyak perhiasan dan rendah? Jika Anda mau, saya bisa membantu Anda mendesain ulang agar lebih mewah. Dengan menambahkan banyak manik-manik dan batu permata. Liz tampak putus asa. Aku benci hal-hal seperti itu. Tidak usah repot-repot. Kata-katanya membuat si penjahit sedikit bingung. Bertanya-tanya, apakah dia menginginkan sesuatu yang simple, namun elegan. Dengan pinggang pas yang nyaman, Liz khawatir. Apa aku boleh memakai pakaian senyaman ini di istana? Tentu saja, terutama di usiamu yang masih muda. Model yang terlalu mewah justru tidak akan cocok untukmu. Ngomong-ngomong, Nona, pakaian seperti apa yang biasa Anda pakai? Liz berpikir sejenak, kemeja dalam di atas korset, lalu rok dengan kerangka di atasnya. Penjahit itu terkejut mendengarnya. Dia benar-benar memakai pakaian korektif yang bahkan orang dewasa. Zaman sekarang tidak mau memakainya. Selalu ada banyak batu di gaunnya dan kainnya kasar, serta membuat kulit iritasi. Tepat sekali, ibu bilang bahwa bagi seorang wanita bangsawan yang sempurna, gaun adalah hal yang paling penting. Apa gunanya rendah perak dan batu-batu terindah? Tidak ada batu yang bisa menandingi mata birumu. Tidak ada benang yang bisa menandingi rambut lembutmu. Keberadaan terindah di dunia ini adalah dirimu. Aku akan menambahkan rendah katun di bagian ujungnya agar tidak sakit, meskipun bergesekan dengan kulitmu. Ngomong-ngomong, aksesori rambut seperti apa yang kamu suka? Kami punya banyak aksesori di sini yang sangat cantik. Tak disangka. Begitu banyak pilihan membuat Liz benar-benar bingung. Penjahit itu menyadari kebingungannya. Kalau begitu, akan kuserahkan semuanya untuk kamu pilih. Tepat saat dia dan Liz selesai berdiskusi dan bersiap untuk pergi, seekor anjing tiba-tiba muncul. Untungnya, pangeran menangkapnya. Tak disangka, Kapten Ksatria juga datang dan suasana perlahan menjadi kacau. Penjahit itu pamit saat melihatnya. Dan Leon terbatuk 2 kali lalu memanggil Liz. Kamu juga boleh memanggilku Leon di depan orang lain. Apa yang kukatakan sebelumnya tentang memanggilku singa? Hanya saat berdua, sudah tidak berlaku lagi. Mulai hari ini, ngomong-ngomong, biar aku perkenalkan. Pertama, ini adalah Albert Dietrich Barney, Kapten Ksatria Kerajaan
Mulai hari ini, dia akan mengemban tanggung jawab mulia untuk melindungi Liz. Barney juga memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan Anda. Mohon bantuannya menghadapi perkenalannya. Liz tampak bingung dan kebingungan. Bahkan Kapten Ksatria bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku ada di sini melakukan hal semacam ini? Beberapa menit yang lalu, aku masih berpatroli di kastil, dan tiba-tiba diseret ke sini oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Namun, gadis muda ini kelihatannya berbeda dari yang kubayangkan. Etiket bangsawannya sangat pantas. Hal ini mengejutkan Kapten Ksatria, tetapi Leon merasa sedikit tidak nyaman melihat pemandangan ini. Meskipun dia masih mencoba untuk tetap tenang, tak disangka sang kapten meraih tangan Liz. Liz menatap Leon tidak tahu harus berbuat apa. Karena bingung harus bagaimana. Leon pun berkomunikasi lewat telepati. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Jadi, tolong jaga dia baik-baik mulai sekarang. Albert, di saat ini, Liz terlihat seperti sudah menjadi protagonis dalam sebuah dongeng. Leon kemudian menyelinap di antara mereka berdua, karena ada orang dewasa yang melindungimu. Mulai besok, aku akan mengajakmu untuk tur keliling istana yang layak Albert terlihat malu. Benar saja, firasat buruk selalu menjadi kenyataan. Aku harus menjadi kapten. Para kesatria mengajari putra mahkota ilmu pedang dan bertugas sebagai pengawal. Bagaimana aku bisa menangani semua ini? Tunggu, ngomong-ngomong soal ilmu pedang, aku punya ide. Setelah kupikir-pikir, Yang Mulia sudah cukup lama tidak berlatih pedang akhir-akhir ini. Setelah latihan pedang besok selesai, aku juga akan ikut dengan Yang Mulia untuk mengajak nona muda itu berkeliling istana. Bagaimana kalau ada aku, Yang Mulia bisa masuk ke beberapa tempat yang biasanya tidak bisa diakses? Sang kapten berbicara dengan penuh semangat. tanpa memberi Leon kesempatan untuk menjawab. Leon berpikir dalam hati kalau dia sudah masuk jebakan. Baiklah, kalau begitu kita lakukan saja sesuai katamu. Liz memperhatikan mereka dengan bingung, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Setelah keduanya kembali ke kamar, Leon menemukan kalau Bailey bukannya tidur di ranjangnya sendiri, malah pindah ke ranjangnya. Setelah hening sesaat, keduanya memanggil nama satu sama lain pada saat yang bersamaan. Leon menggaruk kepalanya. Kau masih ingat cincin bunga yang kubuatkan untukmu? Liz menjawab dengan senang. Tentu saja aku memakainya. Meskipun sudah layu semua, Leon bilang ingin meminjamnya sebentar dan berkata akan membayar bunganya saat mengembalikannya nanti. Tapi ngomong-ngomong, Liz, apa yang ingin kau katakan sebelumnya? Sebenarnya, dia hanya ingin mengucapkan terima kasih. Walaupun dia masih bingung, sekarang aku tidak perlu lagi memakai korset atau menahan hal-hal yang menyakitkan. Dan aku bisa memakai sepatu yang nyaman. Aku juga bertemu Bailey, yang imut dan Nigurbor yang tampan. Dan kau memegang tanganku dan menolongku dari bahaya. Dengan adanya dirimu yang melindungiku, hatiku jadi jauh lebih tenang. Jadi, terima kasih. Leon, aku tidak takut lagi. Kata-katanya membuat Leon merona. Dia pun membalasnya dengan sebuah ciuman selamat malam untuk Liz. Baiklah, kalau begitu, selamat malam. Liz, tetapi setelah dia pergi, Leon tiba-tiba merasa ingin menangis. Keesokan paginya, Liz sedang asyik mengobrol dengan para pelayan, seolah-olah menganggap mereka semua seperti keluarga. Tapi Leon tiba-tiba menoleh ke Liz. Kau tidak perlu bersikap begitu hormat pada mereka. Itu akan membuat mereka tidak nyaman. Tapi kan, mereka semua tinggal di istana. Leon menjawab dengan sedikit angkuh. Di seluruh istana ini, kau hanya perlu menghormati ayah dan ibu. Para pelayan di dekatnya mengangguk setuju. Tapi, apa yang ingin kau katakan tadi? Liz berpikir sejenak. Semoga hari kalian menyenangkan hari ini. Para pelayan tampak sangat gembira mendengarnya. Setelah itu, Leon mengajak Liz jalan-jalan sesuai janjinya. Dan Liz tampak tertarik pada segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, Liz menunjuk ke arah menara yang ada di tengah danau. Bisakah kita ke sana? Mendengar itu, Leon menunjukkan ekspresi canggung. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya. Angin sepoi-sepoi meniup permukaan danau. Wajah Liz berseri-seri, penuh senyuman. Tapi Leon di sebelahnya merasa seluruh dunia menjadi gelap gulita. Kenapa kita harus datang ke sini? Justru sekarang, saat perahu hendak merapat, perahu itu oleng ke depan dan ke belakang. Leon langsung menarik Liz ke dalam dekapannya. Ketika mereka memasuki menara jam, mata Liz berbinar-binar. Aku tidak menyangka di dalamnya seluas ini. Tapi Leon tiba-tiba menggendong Liz, sambil berkata, kita pergi setelah orang-orang ini lewat. Tapi kita kan baru saja masuk. Leon,
Kau bersikap aneh sejak tadi. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Leon sudah tidak tahan lagi. Kita tunggu di ruangan itu dulu saja. Saat memasuki kamar, Liz menemukan sebuah jam tanpa jarum. Jam ini pasti rusak. Kamu bisa bermain sambil menunggu agar tidak bosan. Leon menjawab sedetik kemudian. Leon tiba-tiba bereaksi. Tunggu, Liz. Jam itu tidak boleh disentuh. Tapi jelas sudah terlambat. Liz pingsan. Dan saat dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi dengan suasana mencekam di mana-mana. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Seorang tamu terhormat telah tiba. Seorang gadis berjubah terbang ke arahnya dan berkata, "Tolong jangan takut. Liz, aku adalah penyihir menara jam." Liz bertanya-tanya, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Penyihir menara jam tentu saja tahu segalanya. Tempatmu berada sekarang adalah lantai teratas menara jam. Dalam dongeng, penyihir semuanya jahat. Tapi, apakah penyihir yang satu ini adalah pengecualian? Aku belum pernah melihat penyihir sesedih ini. Anak-anak mungkin tidak suka teh. Jadi mari kita minum susu saja. Penyihir itu melambaikan tangannya dengan lembut. Liz tiba-tiba terbang ke sebuah kursi dan cangkir serta teko bergerak sendiri. "Kamu suka makaron mawar, kan?" Liz terkejut. "Bagaimana kamu tahu? Aku tidak pernah memberitahu siapapun di istana. Bukankah sudah kubilang penyihir menara jam?" Tahu segalanya. Liz menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Apakah kamu berencana menggemukkanku sebelum memakanku?" Kenapa topiknya berubah? Jadi, begini tiba-tiba. Pantas saja orang bilang dongeng merusak anak-anak. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku ini temanmu. Sepertinya Leon sudah berusaha keras. Kamu juga kenal Leon. Tentu saja. Apa Leon baik padamu? Saat menyebut Leon, wajah Liz memerah. Tanpa sadar, dia menganggukkan kepalanya sedikit. Leon juga memberiku sepasang sepatu hak rendah dan dia bisa membuat cincin bunga. Setelah membuatnya, dia sendiri yang memasangkannya padaku. Itu adalah hartaku, paling berharga. Dia juga mengizinkanku tinggal bersamanya di istana. Dan aku juga ingin berada di sisi Leon. Liz bercerita panjang lebar tentang pengalamannya di istana. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba teringat, benar, jam itu... Leon menyuruhku untuk tidak menyentuh jam itu, kata Liz dengan cemas. Penyihir, aku harus kembali. Leon masih menungguku. Penyihir itu terlihat sangat tenang. Dan bertanya pada Liz, "Apakah kamu bahagia sekarang?" Liz terkejut. Meskipun Leon sering berkata akan membuatku bahagia, wajahnya masih dipenuhi kegelisahan. Melihat ekspresi Liz, penyihir itu berkata sepertinya Leon perlu berusaha lebih keras. Namun, kebahagiaan harus dipelajari dengan kekuatan sendiri. Orang lain bisa membantu, tapi mereka tidak bisa menanamkannya di pikiranmu. Tapi Liz masih belum mengerti setelah mendengarnya. Juga, apakah ini terlalu sulit untuk seorang anak kecil? Yah, mau bagaimana lagi? Waktunya hampir habis. Kamu sudah menceritakan padaku sebuah cerita yang sangat menarik. Aku harus mengirimmu kembali ke sisi Leon. Tapi, pertemuan kita berdua hari ini harus dirahasiakan dari semua orang. Penyihir itu tersenyum tipis. Ketika aku bilang semua orang, itu termasuk kamu dan aku. Saat Liz bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur, sementara Leon menangis pilu di sampingnya. Saat Liz pingsan, itu mengingatkan Leon akan masa lalu, dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di hati Leon. Dia berlutut di lantai, tak berdaya, memohon, tidak bisakah kita kembali ke masa lalu seperti ini saja? Setelah bangun, Liz juga ketakutan melihat Leon. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Tapi Leon terus meminta maaf. Maafkan aku, Liz. Aku benar-benar minta maaf. Seorang gadis berambut pink mendekat dan berkata, Kakek, obatnya sudah datang. Oh, kamu sudah bangun? Jarum jam di menara. Jam tidak boleh disentuh sembarangan. Kamu hampir saja mendapat masalah besar. Kamu sebaiknya minum obatnya. Dulu, Yang Mulia, Anda dan kakekku pasti masih punya urusan untuk dibicarakan. Kan, aku akan menjaga anak ini. Untuk sementara waktu, tak disangka. Pangeran kembali memegang tangan. Liz, apa ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Aku merasa sangat baik sekarang. Leon, berhentilah menangis sekarang. Sebuah suara memanggil. Yang Mulia, putra mahkota.
Anda sebaiknya pergi. Begitu Leon pergi, gadis berambut merah itu memperkenalkan dirinya pada Liz. Aku Memel, calon pemilik menara. Jam ini, seorang penyihir magang. Tapi pernyataan itu membuat Liz teringat sesuatu, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Sebelumnya, Mimi menatapnya dengan cemas. Bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Akan gawat kalau dia sampai tahu. Yang Mulia membuat kesepakatan untuk menemukan jiwanya. Sebenarnya, ini adalah efek samping dari obatnya. Kamu ingat pernah menyentuh jam itu? Di dalam kamar, ada banyak mainan berbahaya, seperti jam yang kamu sentuh di menara jam itu. Jadi, kamu pingsan karena melihat hal-hal menakutkan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak. Jadi, mereka memberimu obat yang bisa menghapus ingatan. Tapi Liz masih menatapnya dengan tatapan kosong. Sebenarnya, menara jam ini apa? Memel menjawab dengan sedikit bangga. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran khusus. Tapi, kamu harus membayar harga yang sepadan. Apa yang ada di sakumu Liz dengan patuh mengeluarkan barang-barangnya? Apa barang-barang ini juga berharga? Biar kulihat baik-baik. Tak disangka, penyihir itu mengambil sebuah jamur, sambil berkata, yang ini bagus. Tapi, sebenarnya, penyihir itu membantunya memilih jamur beracun. Liz, bagaimana perasaanmu saat memasukkan barang-barang ini ke sakumu? Saat aku menemukan batu itu, Leon tersenyum. Dan bilang kalau batu itu mirip denganku. Jadi aku sangat senang, penyihir itu menghela napas. Itu bagus. Kalau begitu, aku akan mengambil sedikit kebahagiaanmu. Sebagai bayarannya, dia kemudian mulai menjelaskan, menara jam ini adalah institusi pendidikan. Sihir terbaik di Kekaisaran. Kapan didirikannya masih menjadi sebuah misteri, meskipun tidak ada jam di luar menara. Ini sebenarnya adalah sebuah menara jam. Ada juga jam di ruangan yang kamu masuki sebelumnya nih kan? Seperti yang kubilang tadi, di sini ada banyak jam tanpa jarum. Setiap ruangan di menara ini sebenarnya mewakili 10 menit dan detik. Jadi, karena aku menggambar jarum di jam itu, makanya aku bisa sampai ke ruangan lain. Meskipun aku belum sepenuhnya mengerti, aku tidak akan menyentuh jam lagi. Nona Memel, penyihir itu menatap ke langit. Aku sudah muak dengan panggilan kaku dari para penyihir berjubah hitam di bawah sana. Panggil saja aku Memel. Tapi, sesaat kemudian, dia tiba-tiba bersemangat, atau coba panggil aku kakak. Di sisi lain, kakek penyihir itu mengeluarkan selembar kertas putih. Yang Mulia, Anda punya dua pilihan, membuangnya atau menyimpannya. Bagaimanapun juga, itu tidak berguna bagiku. Aku mungkin akan memilih untuk membuangnya. Tapi begitu Leon membuangnya, sang kakek mengendalikan bola kertas itu, melemparkannya dengan keras ke satu sisi. Yang Mulia, apa Anda tahu kertas apa ini? Ini adalah tesis kelulusan seseorang yang baru saja diserahkan. Tapi saat aku melihatnya, kertasnya masih kosong. Leon mengambil bola kertas itu dari lantai dan mendapati kertas itu masih kosong. Mimas, apa kau sedang bercanda denganku? Tapi bagaimana jika ini benar-benar sebuah tesis dan dibuang begitu saja karena keputusan sederhana? Yang Mulia, penyihir itu bisa saja menyimpan dendam padamu. Setelah mengetahui hal ini, detik berikutnya, kertas itu berubah menjadi bangau kertas dan terbang ke atas. Jika waktu bisa diputar kembali, pilihan apa yang akan Yang Mulia ambil? Tentu saja, aku akan memilih untuk menyimpannya. Karena aku akan tahu betapa pentingnya benda itu. Mima tersenyum tipis. Anda bersusah payah memutar waktu untuk mengambilnya. Tetapi hasilnya tetap sama. Meskipun aku tahu Yang Mulia tidak sengaja melakukannya, tolong berhati-hatilah dalam semua pilihan Anda di masa depan. Anda menggunakan sebagian jiwa Anda sendiri sebagai harga untuk menemukan jiwanya. Anda akan menyesalinya nanti. Para penyihir selalu berbicara dengan cara yang sulit dipahami. Tetapi yang dia maksudkan adalah penyesalan, takdir, dan pilihan yang cermat. Permainan catur ini sungguh sulit untuk dimainkan. Tetapi Liz telah menjadi sosok yang sangat berharga bagiku saat ini. Di istana, Raja masih memikirkan cara untuk mengadakan upacara penyambutan. Untuk pendatang baru itu, sesuai tradisi, kita juga harus mengundang anak-anak bangsawan itu, yang akan menjadi temannya. Pertama, kita harus finalisasi daftar tamu. Tapi apa kita perlu mengundang keluarga Duke Ellison? Pendatang baru yang mereka bicarakan, kini sedang berbaring, mengobrol dengan si penyihir. Dan setelah, baru setengah hari bersama. Mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Apa yang dilakukan orang-orang berjubah hitam itu di sini?
Mereka adalah para penyihir yang ingin memasuki menara jam ini. Saat waktunya tiba, mereka akan menyerahkan tesis dan setelah lulus, mereka bisa secara resmi menjadi jarum detik menara jam. Karena penyihir pendatang baru bertindak cepat seperti jarum detik dan menyebabkan masalah di mana-mana. Mereka disebut jarum detik. Para penyihir yang sudah mengenal kehidupan di menara jam adalah jarum menit dan penyihir tingkat lanjut adalah jarum jam. Jadi, Kak Memel, apakah kakak seorang jarum jam? Dia menjawab dengan sedikit bangga. Aku adalah orang yang akan menjadi jarum jam termuda di menara jam. Tapi saat ini aku masih seorang jarum menit. Menjadi jarum jam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Meskipun telah belajar sihir 30 tahun lebih awal dari yang lain, levelku masih belum mencapai tingkat. Para penyihir jarum, jam kami yang sudah senior. Tak disangka. Liz tiba-tiba memegang tangannya. Tidak, itu tidak benar. Kak Mimil pasti bisa. Pasti bisa. Mimil langsung menatap Liz dengan mata berkaca-kaca. Kamu pasti seorang malaikat. Aku benar-benar ingin melihat. Apakah darah malaikat mengalir di tubuhmu? Saat sedang asyik mengobrol, Leon berlari dengan cemas ke arah mereka. Liz, apa kamu merasa baik-baik saja? Setelah minum obat dari Kak Mimel, aku langsung merasa lebih baik. Kata-katanya membuat Leon terkejut. Kamu bilang Kak Mimel. Leon menjawab, sedikit terdiam. Kita harus kembali sekarang. Liz, menara jam. Itu berbahaya. Sekalinya orang-orang ini memutuskan sesuatu. Mereka bahkan akan mengambil darah ayah mereka sendiri untuk penelitian. Penyihir itu tersenyum tipis. Orang ini sepertinya sedikit marah. Apa aku harus menggodanya sedikit lagi, Liz? Mau berkeliling menara jam denganku? Lagi mata Liz langsung berbinar mendengarnya. Kalau saja Leon tidak menghalangi jalan di depan, Liz pasti sudah ikut dengannya. Aku tidak menyangka, Yang Mulia Putra Mahkota begitu ingin pergi. Sepertinya aku harus segera membuatkan pintu. Tapi sebelum Leon dan Liz pergi, dia tidak lupa untuk menggoda Liz. Lain kali ayo kita minum teh bersama Leon. Menolaknya mentah-mentah. Dengan sekejap cahaya, mereka pun benar-benar keluar dari menara jam. Sihir Kak Memel benar-benar luar biasa. Tiba-tiba Memel muncul sambil menjulurkan kepalanya. Ya mana. Tentu saja aku jauh lebih hebat dari ini. Setelah mengatakan itu, pintu itu perlahan menghilang di depan mata mereka. Hal ini membuat Leon sangat kesal, sampai rasanya ingin mencabuti rumput. Tanpa diduga, Liz tiba-tiba berkata padanya, bolehkah aku belajar sihir? Aku juga ingin menjadi penyihir seperti Kak Memel, yang bisa menggunakan sihir mekarnya pelangi. Leon merasa seluruh dunianya menjadi gelap saat mendengar itu. Tapi, jika kamu benar-benar ingin menjadi penyihir, aku akan bicara dengan pemilik menara jam. Tapi, kamu sama sekali tidak boleh melakukan hal berbahaya. Ayo, kita buat janji kelingking. Mereka berdua kemudian pergi ke taman mawar milik ratu. Tapi tak disangka, Liz mendengar kabar tentang penemuan orang tuanya di sana. Dia pun tiba-tiba jatuh lemas. Ketana matanya perlahan menjadi kosong. Bahkan, perkataan dan tindakannya kembali seperti saat di kediaman Duke. Di meja makan, tak peduli seberapa banyak pelayan membujuknya untuk makan, dia tetap tidak bergeming. Karena agar muat di korset, aku tidak boleh makan lagi. Begitu kata ibu, pinggangku harus lebih ramping dari siapapun. Mau lihat gaunnya dulu, lemari ini punya semua warna dan jenis. Tapi tak peduli seberapa keras penjahit membujuknya, Liz tetap bersikeras memilih warna putih. Harus warna putih. Orang tuaku bilang, Illusion adalah keturunan malaikat. Putih melambangkan keluarga Illusion, jadi harus warna putih. Leon khawatir dan maju mendekat. Liz, apa kamu benar-benar ingin memakai warna putih? Selama kamu mau, gaunmu bisa dihiasi dengan berbagai batu permata warna-warni. Cocok untuk musim semi. Tapi tak disangka, Liz berkata dengan sedih, tidak, harus warna putih. Kalau aku tidak memakai warna putih, aku akan dibawa kembali ke kediaman Duke. Di dalam kamar yang gelap, Liz bersandar di sudut ruangan. Suara yang tak asing itu kembali terngiang di telinganya. Apa aku kembali lagi ke kediaman Duke? Aku benar-benar takut. Seluruh tubuhnya gemetar sambil meminta maaf. Leon, kamu di mana? Tolong datang selamatkan aku. Liz perlahan mengangkat kepalanya. Tak disangka, ada seseorang di hadapannya. Kamu Leon. Tapi Leon justru menunjukkan ekspresi jijik dan berkata padanya, aku sudah merasa kau menyebalkan sejak pertama kali aku melihatmu. Hal itu membuat Liz begitu ketakutan sampai dia langsung terbangun dari mimpinya.
di mana aku tidak memakai korset dan tidak ada perban di kakiku. Jadi tadi itu cuma mimpi. Sementara itu, di kamar lain, Leon masih mengkhawatirkan kondisi Liz, tapi tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Apa itu seorang pembunuh? ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia langsung menarik pedang dari bawah bantalnya. Aku harus menghabisinya. Sebelum dia masuk ke kamar Liz. Tapi ketika sang pangeran berhasil menangkap penyusup itu, dia menyadari orang itu adalah Liz. Liz, katanya dengan suara tercekat. Apa kau juga membenciku? Leon, bolehkah aku tetap di sini? Liz, apa yang kau katakan? Apa kau mimpi buruk? Liz berkata dengan terbata-bata. Ibuku memaksaku memakai korset dan dia bilang, kalau aku tidak bisa melakukan apapun dengan sempurna di hadapannya. Liz mulai menangis sambil berbicara. Kau tidak akan mengirimku ke biara seperti orang tuaku, kan? Leon dengan lembut mengelus tangannya, sambil berkata, bagi orang sepertiku, kau adalah keberadaan yang luar biasa berharga. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Liz, kenapa kau tidak ganti baju dulu? Pakaianmu basah oleh keringat dingin dan pasti rasanya tidak nyaman. Aku akan memanggilkan pelayan untukmu. Tak disangka, Liz gemetar hebat. Tidak, aku mau pergi. Liz, bangunlah. Kamu baru saja mimpi buruk. Selain itu, tidak ada tempat yang lebih aman dari istana. Di seluruh istana, dan bahkan di seluruh kekaisaran. Orang dengan status tertinggi adalah Yang Mulia Kaisar. Hal yang sama berlaku untuk pesta dansa. Status kaisar lebih tinggi daripada para duke. Meskipun pesta dansa diadakan, istana tidak akan berubah menjadi mansion duke, dan duchess. Tentu saja, tidak bisa berada di kamarmu. Jadi, Liz, tidak ada hal yang kamu khawatirkan akan terjadi. Apa kamu bersedia percaya padaku sampai hari pesta dansa aku berjanji? Setidaknya selama 10 tahun, mereka tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu pun. Kau serius? Liz menatapnya dengan pandangan kosong. Jika kamu masih takut, mau tidur bersamaku jika mau. Kamu bahkan boleh membawa Bailey. Tak disangka. Detik berikutnya, Lisa tertidur lelap. Leon duduk tegak di tempat tidur. Kau dulu sangat tidak memahaminya dan memperlakukannya dengan dingin. Apa yang sebenarnya telah kulakukan padanya keesokan harinya. Di ruang kerja, Raja dimarahi oleh Ratu karena mengirimkan undangan pesta dansa ke Mansion Duke dan tidak bisa membatalkannya. Amarah Ratu sudah sampai ke ubun-ubun, tapi wajahnya masih menunjukkan senyuman lembut. Jadi, mari kita pikirkan cara untuk membereskan kekacauan dari orang yang lebih banyak merusak daripada membantu itu. Bagaimana kalau kita membuat mereka tidak pernah bisa lagi masuk ke kalangan sosialita raja, berkata dengan lembut. Itu juga bisa berhasil. Tapi, kondisi Lisa sudah membaik akhir-akhir ini. Dia sudah memakai gaun dan warna yang disukainya belakangan ini. Tapi, dia masih sering terbangun karena mimpi buruk. Dia hanya bisa tidur saat aku berada di sampingnya. Ibu, Ratu benar. Anda tetap saja dangkal seperti biasa saat menyetujui berbagai hal. Leon benar-benar tahu cara mengalihkan kesalahan, tapi tidak peduli metode apapun yang digunakan. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menginjakan kaki di istana. Menekan mereka begitu saja hanya akan memperburuk keadaan. Kita harus membuat mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah lagi masuk ke istana. Leon berkata dengan serius, Ayah, Ibu Ratu, aku sudah cukup umur untuk mendapatkan bimbingan dari luar tahun ini, kan? Mendengar itu, Raja menjadi sedikit gelisah dan berkata pada Ratu, waktu benar-benar cepat berlalu, ya kan? Ratu Leon melanjutkan, anak laki-laki. Seusiaku seharusnya membuat kekacauan dan berbuat nakal di mana-mana. Kan jika ayah mengizinkan, aku, putra mahkota Leonardo, akan melakukan yang terbaik untuk mengacaukan pesta dansa itu. Apa orang ini salah minum obat? Yang mulia, mohon tenang dulu. Bisakah Anda menjelaskannya lebih spesifik? Bagaimana jika kenakalan ini tidak direncanakan? Tapi sebuah kesalahan seorang anak jika penindasan dari kerajaan malah menjadi alasan untuk berbuat onar. Maka, tidak akan ada masalah jika aku, sebagai putra mahkota, dipermalukan karena sebuah kesalahan. Faktanya, selain kita, tidak ada orang lain yang akan menyalahkan seorang putra mahkota muda. Meskipun itu hanya keisengan anak-anak, selama berhasil, itu tetap bisa menjadi peringatan bagi para bangsawan lain setingkat Duke, yang mengikuti keluarga Elysion sebagai panutan dan meremehkan otoritas kerajaan. Sebuah kenakalan yang bagus pasti akan sangat menarik. Setelah rapat selesai, Leon menyeret Albert ke menara jam. Di sini, si penyihir masih menyiapkan obat untuk Leon di malam hari. Tapi Leon bukan hanya tidak berterima kasih,
Dia malah mengejeknya yang harus begadang semalaman. Bisa nggak sih sifat pangeranmu itu dihilangkan berhenti menatapku Leon, lalu berkata, demi Alice, aku butuh kekuatanmu. Mimil tertegun. Apa yang terjadi dengan Alice kamu masih ingat? Kan kamu berjanji akan ikut pesta dansa penyambutan Alice. Baiklah, kalau begitu, aku butuh kamu menggunakan sihir. Karena ini berhubungan dengan Alice. Aku masih harus memeriksanya. Tapi meminta sesuatu pada penyihir membutuhkan harga yang setimpal. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku jamin, kamu akan menerima senyuman paling indah di dunia dan kasih sayang dari Alice untukmu. Sang penyihir diam-diam merasa senang. Jadi aku akan menyiapkan pesta dansa yang sempurna. Pada hari pesta penyambutan, Liz juga mengenakan gaun terindahnya. Dan Leon tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Liz tiba-tiba berbalik menatap Leon. Wajah Leon pun langsung memerah. Lain kali, Anda tidak boleh berbalik seperti itu di depan orang lain, kata penjahit di dekatnya. Nona, gaun ini belum benar-benar selesai. Kumohon, tersenyumlah. Hanya ketika orang yang mengenakan gaun itu tersenyum. Gaun itu baru benar-benar lengkap. Liz sepertinya sedikit mengerti. Apa senyum seperti ini sudah bagus? Liz menunjukkan senyum yang sangat dipaksakan. Hal itu membuat Leon ketakutan. Saking takutnya dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Liz, mau coba sepatu yang aku bawa. Membiarkanmu memakai sepatu yang nyaman. Mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu saat ini. Jika itu bisa membuatmu bahagia, walau hanya sedikit, aku tidak apa-apa. Demi senyumanmu, aku rela memberikan segalanya. Terima kasih. Leon, selama aku memakai sepatu darimu dan kita berjalan bersama sambil bergandengan tangan, semuanya akan baik-baik saja. Pesta penyambutan Liz akhirnya dimulai. Dengan gaun dari sang penjahit juga, pesta ini pasti akan berjalan dengan sangat lancar. Tanpa diduga, dua suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Itu adalah Duke Collision. Dan sang Duchess masuk. Korset seorang wanita diikat terlalu kencang, membuatnya pusing. Pada saat ini, seorang wanita berambut putih, di kerumunan merasa dirinya sangat penting. Percaya bahwa semua orang di sekitarnya menatapnya dengan lekat, dan berencana memberi pelajaran pada mereka, yang mengatakan kalau korset sudah ketinggalan zaman. Detik berikutnya, dia memuji selera elegan sang Duchess. Seperti hembusan, udara segar di masyarakat bangsawan. Sang Duchess menjawab, jika Anda tertarik, saya bisa memperkenalkan toko pakaian langganan saya. Tepat pada saat itu, tersiar kabar bahwa kaisar dan ratu akan memasuki ruangan. Lizku juga pasti akan ikut, kan? Selama dia tidak bicara omong kosong dan mengikuti apa yang kuwajarkan, dia pasti akan bersinar kali ini. Sang raja melangkah maju. Musim semi membawa kehangatan dan bunga-bunga bermekaran. Segalanya hidup kembali. Keluarga kerajaan juga menyambut anggota baru yang manis, yaitu calon pasangan yang telah berjanji sehidup semati kepada putra mahkota. Hari ini adalah pesta penyambutan untuk calon putri mahkota. Jadi, silakan nikmati pestanya sepuasnya. Sang raja berhenti sejenak. Pakaian itu benar-benar menarik perhatian. Kau sangat menonjol di tengah kerumunan. Bahkan jika dia tidak mau melihat, sang raja tetap berbalik untuk menatap Liz. Nak, kau adalah tokoh utama hari ini. Kenapa tidak mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang? Leon menarik gaunnya. Lupakan semua yang ada di kepalamu.